kalau dikatakan gitu aja kok repot, kita udah pasti tahu siapa. Itu namanya Gus Dur, ya. Gus Dur dengan tagline yang seperti itu, ya. Gitu aja kok repot. Jadi kita langsung tahu itu bahwa itu miliknya Gus Dur, ya. Jadi begitu kita dengar orang ngomong, kita pasti langsung ingat, oh itu si Gus Dur, kan gitu. Pak Abdurrahman Wahid, kan. Nah, baru kemudian ada lagi yang baru, Setiap presiden juga akan membuat istilah-istilah baru untuk mengingat apa dan kapan mereka berkuasa juga, ya kan. Nah, seperti KMP sekarang, Prabowo Kabinet Merah Putih, ya kan. Kalau nanti berjalannya waktu, kalau dibilang Kabinet Merah Putih berarti udah Prabowo, ya. Udah Prabowo berarti itu miliknya Prabowo. KMB itu ya Prabowo itu sendiri, ya kan begitu, ya kan. Kim itu Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, ya kan. Itu pasti dibilang oh itu Jokowi, ya kan begitu. Kalau ada yang bilang Kim, ya itu Jokowi, ya kan. Nah, kemudian ya ada lagi istilah-istilah lagi itu orang-orang politik ini, yaitu bebek lumpuh. Kalau dibilang bebek lumpuh, itu miliknya Amin Rais. Dari 17 April sampai Oktober, itu nanti Pak Jokowi namanya Limdak Presiden bebek lumpuh. Ya, itu miliknya Amin Rais. Nah, dengar bebek lumpuh, istilah ini pasti akan ingat ya Amin Rais, ya kan, bebek lumpuh. Ada lagi, masih banyak. Jadi ini sering disuarakan, sering disampaikan, sering didengung-dengungkan supaya malah dia terkenal dengan istilah-istilah itu, ya. Kalau sekarang saya bilang tentang Samsul, siapa yang diingat? Si Asam Sulfat. Gibran? Bukan. Kalau dibilang Samsul, yang diingat adalah Masinton Pasaribu. Itu jatah sembung bawa pacul, gak nyambung Samsul. Karena gayanya, teriakan-teriakannya yang selalu bilang Samsul, Samsul, itu adalah Masinton Pasaribu. Begitu orang teriak Samsul, gak ingat Gibran, dia pasti ingat Masinton Pasaribu karena trennya. Jadi trennya Samsul itu akan dibilang itu miliknya Masinton Pasaribu, ya, miliknya Masinton Pasaribu. Ada beberapa hal lain lagi, ya. Orang-orang yang keren ini malah akan lebih dikenal dengan istilah-istilah yang mereka sampaikan. Kalau saya bilang contohnya cadas, siapa tuh? Refli Harun, kan? Ya, cadas, Refli Harun sudah, ya kan? Nah, Refli Harun. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang bisa nge-trend dengan istilah-istilah yang mereka dengung-dengungkan itu? Siapa? Masih banyak. Dan yang tampil setiap saat yang penuh dengan kontroversi, yaitu kedunguan, ya kan? Jadi kalau orang dibilang dungu, siapa itu? Sekedar breaking news bahwa akun Twitter saya dicuri oleh si dungu. Ini adalah pemilu paling dungu. Siapa itu kalau orang dibilang dungu? Hah? Rocky Gerung, ya kan? Kalau udah bicara dungu, pasti Rocky Gerung, ya. Kalau dibilang dungu ke yang lain, dibilang dungu, dia orang dungu. Enggak, orang nggak akan melihat itu. Orang akan ingat Rocky Gerung, ya. Jadi dungu itu adalah Rocky Gerung, ya kan? Dungu itu milik Rocky Gerung, oke? Dan sekarang yang paling ngetrend
terakhir ini adalah siapa? Fufu Fafa. Fufu Fafa katanya Gibran. Fufu Fafa itu kalau menurut apa yang saya cari, itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang. Itu memang Fufu Fafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufu Fafa itu untuk tahun 2015, itu yang bikin lagu Fufu Fafa, bukan yang terakhir-terakhir. Ya. Petro kecil alias Fufu Fafa. Nah, kalau Fufu Fafa katanya Gibran, orang tidak paham. Ya. Tapi ketika teriak Roy Suryo, kalau nggak Panci, ya Fufu Fafa. Ya. Kalau nggak soal Panci, Fufu Fafa. Jadi Roy Suryo itu ya Fufu Fafa. Dia kemana-mana, kalau dipanggil, kalau diwawancara, dia pasti ngomong Fufu Fafa. Kalau kita telah sebenarnya lebih jauh dengan istilah-istilah ini, ya akan kembali sebenarnya kepada diri mereka sendiri. Dan satu hal yang membuktikan bahwa apa yang kau nilai terhadap orang lain akan kembali kepadamu, ya ini tentang Sidungu. Rocky Gerung mengatakan orang yang meretas akunnya adalah Sidungu. Jika akun Rocky Gerung mampu diretas oleh Sidungu, berarti Rocky Gerung sendiri lebih dari Sidungu itu. Sekedar breaking news bahwa akun Twitter saya dicuri oleh Sidungu.